Yaitu jadi orang yang tidak boleh lalai terhadap sholatnya. Kenapa? Karena kalau sudah kita lalai terhadap sholat kita, maka konsekuensinya kita harus siap menerima siksaan dari Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhir, ya. Kenapa? Kenapa kita tidak boleh lalai terhadap sholat? Karena ingat anak-anak bahwasanya amal ibadah yang pertama kali dihisab atau dihitung adalah amal ibadah sholat, ya. Kalau sholat kita sudah bagus, insya Allah yang lainnya ikut bagus, ya. Tapi kalau kita sudah sholatnya bolong-bolong, ya, apalagi tidak pernah sholat, nah ini harus siap menerima siksaan yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu, mari dari sekarang anak-anak, Bu Hana tekankan rajin-rajinlah sholat, pelihara sholatnya yang 5 waktu, pelihara waktu sholatnya dengan baik, jangan sampai kita lalai terhadap waktu sholat. Ya, seperti Bu Hana bilang tadi, karena keasikan main HP, main gadget, ya, tiba-tiba sudah mau waktu sholat, ternyata waktunya sudah habis. Nah, ini termasuk orang yang lalai, melalaikan sholatnya. Nah, ini tidak boleh, ya anak-anak, ya. Jadi tolong diperhatikan itu, ya. Kemudian berbuat riya. Nah, berbuat riya itu apa, Bu? Nah, riya itu adalah melakukan sesuatu karena ingin dipuji oleh orang lain. Jadi melakukan sesuatu bukan karena Allah Ta'ala, tapi niatnya karena ingin dipuji oleh orang lain, ya. Sekali lagi Bu Hana jelaskan bahwa riya itu adalah perbuatan yang ingin dipuji oleh orang lain. Melakukan sesuatu niatnya karena ingin dipuji oleh orang lain, bukan karena Allah Ta'ala, ya. Itu tidak boleh, ya, hati-hati. Misalkan ada namanya si Jackie misalnya, dia rajin ke masjid, pakai peci lengkap, baju koko lengkap, pecinya bagus. Tapi tujuannya apa? Tujuannya hanya karena ingin pamer bajunya yang bagus-bagus. Jadi niatnya pergi ke masjid bukan karena sholat karena Allah, tapi niat ke masjid hanya untuk pamer bajunya yang bagus-bagus. Nah, itu tidak boleh, ya. Itu tidak boleh dalam agama Islam. Kalau kita pun mau niat pergi ke masjid, niat sholat, harus tanamkan karena niatnya lillahi ta'ala, karena Allah, bukan karena ingin dilihat orang-orang lain terkait dengan baju kita yang bagus, peci kita yang bagus, yang baru, dan lain sebagainya. Itu tidak boleh, ya anak-anak, ya. Tuh. Kemudian enggan memberi bantuan, ya, tidak mau memberi bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan. Misalnya orang kaya, orang mampu, kemudian punya keluarga atau sanak famili atau tetangga yang kurang mampu, tapi dia enggan memberi bantuan. Nah, ini termasuk atau tergolong daripada ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Jadi anak-anak, ya. Oleh karena itu, mari kita melakukan segala sesuatu itu kita niatkan ikhlas karena Allah Ta'ala. Mari kita lihat orang-orang di sekitar kita, ya, karena kita ini adalah makhluk sosial, ya, makhluk yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Kalau kita orang mampu, mari kita bantu orang-orang di sekitar kita. Karena kita tidak tahu hari ini kita menjadi orang mampu, orang kaya, suatu saat Allah balik kita menjadi orang tidak mampu. Itu makanya kalau kita punya rezeki, punya kekayaan, mari kita bagi atau kita bantu orang-orang di sekitar kita supaya apa? Supaya kita rezeki kita berkah, ya. Karena ingat, di balik kekayaan kita itu ada hak orang lain yang perlu kita salurkan kepada orang yang berhak menerimanya, ya. Mungkin itu saja materi Al-Quran Hadis hari ini. Bu Hana berharap anak-anak bisa memahami dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Pertama, jangan sampai menghadik anak yatim, tidak memberi bantuan kepada orang fakir miskin, atau selalu lalai terhadap sholatnya, itu jangan sampai. Kalau bisa kita mari kita berlomba-lomba dalam kebaikan, ya. Karena itu apa? Karena itu adalah bekal kita untuk di akhirat, ya.
Baik anak-anak, sebagai penutup pembelajaran ini Bu Hana akan kasih tugas ya. Silakan anak-anak catat di buku tulis pertanyaan dari Bu Hana. Nanti catat di buku tulis, dikerjakan, kemudian difoto. Tolong dikirim via Classroom. Kalau sudah dikirim, insya Allah nanti sudah masuk di Classroom-nya ya. Nanti kalau memang ada yang belum masuk, nanti Bu Hana akan menghubungi wali kelasnya siapa-siapa saja yang belum ada tugas yang masuk ya. Ditulis, jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar. Nomor 1, tulislah surah Al-Ma'un ayat pertama. Ya, ulangi. Tulislah surah Al-Ma'un ayat pertama. Yang kedua, tulislah arti surah Al-Ma'un ayat kelima. Tulislah arti surah Al-Ma'un ayat kelima. Yang ketiga, apakah yang dimaksud dengan riya? Ya, Bu Hana sudah jelaskan tadi ya. Apakah yang dimaksud dengan riya? Yang keempat, tulislah ayat yang menjelaskan bahwa ciri-ciri orang mendustakan agama adalah menghardik anak yatim. Tulis ayatnya ya. Ulangi, tulislah ayat yang menjelaskan bahwa ciri-ciri orang mendustakan agama adalah menghardik anak yatim. Yang kelima, jelaskan kandungan surah Al-Ma'un ayat kelima. Dijelaskan kandungan ayat kelima ya. Maksud dari arti ayat kelima itu apa? Nah, dijelaskan. Bukan diartikan lagi, bukan. Tetapi dijelaskan maksud daripada arti ayat kelima ya. Baik, itu saja anak-anak. Terima kasih atas waktunya Bu Hana. Mohon maaf apabila ada penyampaian Bu Hana yang kurang berkenan. Bu Hana mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan anak sehat selalu ya. Tetap semangat belajarnya meskipun masih online ya. Bu Hana akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.